seperempat layar. Jadi sudah berhasil kita merekam Zoom meeting dengan menggunakan seperempat layar saja. Gampang kan? Cara menggunakan OBS Studio untuk merekam layar laptop. Jadi kegunaan merekam layar laptop ini macam-macam ya, khususnya untuk bisa merekam meeting online via Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams, atau yang lainnya, atau juga kita mau merekam aktivitas atau penggunaan aplikasi di dalam komputer ya, di laptop maupun PC ya. Ada beberapa cara, cuman kita akan coba menggunakan OBS Studio karena aplikasi ini gratis dan juga fungsinya nanti bisa buat macam-macam ya, untuk streaming juga kalau ada yang butuh untuk streaming, dan caranya gampang juga. Jadi kita lihat di sini contohnya adalah ada suatu Zoom meeting di mana kita lihat di sini sudah terbiasa dengan interface-nya ya. Nah, di dalam menunya di sini ada record ya, tombol record. Nah, cuman kalau kita yang bukan host atau kita menghadiri meeting online yang hostnya tidak memberi izin, maka otomatis kita nggak bisa pakai untuk rekam ya. Biasanya nanti akan keluar seperti ini ya, bahwa meetingnya tidak hostnya tidak memberikan izin untuk merekam ya. Jadi untuk menghadapi kasus semacam itu, kita coba dengan cara lain, yaitu pakai tambahan aplikasi OBS Studio ya. Jadi ini kita tinggal cari di Google, kita ketik OBS Studio ini, kemudian dia akan muncul ya. Kita paling gampang kita langsung download saja. Nah, di sini tergantung operating system kita. Kalau Windows ya kita klik di sini untuk mendownload dan kemudian kita install. Ya, setelah install nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, di sini tidak perlu besar-besar. Nah, ini di sini ada beberapa panel yang kita perlu perhatikan untuk hanya merekam, tidak usah terlalu banyak. Di sebelah sini ada scene. Sebelah kiri ada scene, kita tinggal bikin baru. Misalnya rekam meeting. Oke, nah kemudian di dalam source-nya ini kita masukkan sumber gambarnya ya, sumber datanya. Untuk merekam kita ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan display capture, artinya kita merekam monitor keseluruhan di mana ada meeting itu. Jadi kalau orang yang menggunakan multiple monitor, 2 atau 3 monitor, dia bisa pilih yang mana yang mau direkam, sehingga dia masih bisa melanjutkan aktivitas lainnya, multitasking di monitor yang lain ya. Kemudian ada juga yang Windows Capture. Windows Capture ini dia hanya merekam khusus jendela atau window aplikasi tertentu. Jadi di atas itu kita mau aktivitas yang lain tidak terganggu. Cuman nanti kita lihat perbedaannya ya. Sekarang kita tes dengan window capture. Window capture ini kita tulis misalnya Zoom meeting. Ya, di sini kita bisa pilih sumbernya, sumber yang kita mau pakai. Nah, seperti ini. Ini adalah Zoom meetingnya. Tapi kita perhatikan nih layarnya putih ya. Kita oke. Nah, ini ukuran ini lebih besar daripada resolusi layarnya. Jadi kita perkecil aja, kita tarik. Cari tengahnya. Kalau resolusinya besar, maka bisa terjadi seperti ini ya.
tarik terus. Ya, ketemu juga nih. Nah, sekarang kita tinggal tempel. Nah, misalnya kita mau merekam seluruh layarnya. Nah, kalau kayak begini berarti eh, beda ukuran aspek rasionya ya. Jadi kita korbankan aja misalnya. Nah, dengan begini berarti kita merekam satu layar nih. Satu layar kita, di mana kita coba, kita tes ya, apakah suaranya masuk. Nah, kita perhatikan juga, tinggal kita perhatikan ini suara dari mic ya, mikrofon di laptop atau komputer yang kita pakai. Pastikan ini kita tes ada suara. Untuk desktop audio, ini adalah suara yang dihasilkan nanti dari peserta lain di meeting itu. Jadi untuk saat ini, biarpun ini tidak mati seperti ini, tidak mute, dia tidak ada efek ya seperti ini. Sekarang kita coba rekam, start recording, 1, 2, 3, stop. Sekarang kita lihat hasilnya. Start recording, 1, 2, 3, start recording. Ya, jadi tadi sudah berhasil masuk, cuman masalahnya ini layarnya putih, mungkin ini diprotek oleh Zoom supaya tidak terjadi perekaman seperti ini. Jadi mungkin untuk cara ini, untuk Zoom meeting sepertinya belum tepat ya, kecuali cuma mau merekam suaranya, dan itu saya rasa nggak mungkin ya. Kita pakai sumber yang lain, kita tekan plus, kemudian kita cari display capture, monitor, 1. Nah, karena di sini menggunakan 2 monitor, pada saat ini saya pilih yang 1 lagi. Ya, seperti yang terlihat bahwa layar ini semuanya terekam. Nah, di sini kita tes untuk recording. Tes recording dengan layar. Stop. Kita lihat hasilnya. Tes recording dengan layar. Ya, berhasil terekam gambarnya. Cuman masalahnya jadinya menyita layar kita ya. Jadi sebesar ini, jadi kita hanya bisa pakai untuk merekam meeting ini. Jadi mungkin kita bisa akalin dengan mengubah ukurannya. Jadi kita rubah maksimal sini, kita rubah sesuai ukuran yang ada, yang kita misalnya 1/4 layar seperti ini. Kemudian kita crop dengan Alt, menekan tombol Alt, kemudian diubah ukurannya seperti ini. Ya, kemudian ini kita sesuaikan agar bisa memenuhi kurang lebih layar. Ya, di sini masih terlihat ada garis ya, ada garis karena layar ini masih masuk ke dalam area perekaman tadi. Ya, jadi kita keluarkan saja.
Jadi layar yang 3/4 ini kita masih bisa pakai untuk yang lain. Kalau kita ada 2 monitor, maka masalah ini nggak akan muncul ya. Kita tinggal pakai monitor kedua aja. Jadi bisa multitasking yang lain. Kita coba start recording. Recording 1/4 layar. Kita stop, kita lihat hasilnya. Recording 1/4 layar. Ya, jadi hasilnya seperti satu layar, tapi dia hanya pakai 1/4 layar ya. Jadi kalau kita punya monitor resolusi cukup besar, 1920 Full HD gitu, 1920 x 1080, maka solusi ini lumayan lah ya, daripada nggak bisa merekam. Kemudian kira-kira seperti itu. Sebenarnya alternatif untuk merekam layar juga ada yang lain, cuman nanti dengan kita mulai belajar pakai OBS ini, pengembangannya akan sangat bermanfaat ya untuk misalnya melakukan presentasi dengan berbagai tampilan ya, di berbagai sudut pandang kamera dan sebagainya. Nah, itu untuk kedepannya lagi. Nah, ini contoh untuk Zoom ya. Sekarang kita coba dengan MS Teams. Kita coba tambah source-nya. Ini kita matikan dulu yang display. Tambah source. Kemudian cari window capture. Kita namakan MS Teams. Kemudian ini sudah Windows Meeting Teams-nya. Oke. Nah, dengan resolusi 1/4 layaran ini akan menghasilkan 1/4 layar juga. Jadi kita sekarang bisa perbesar. Nah, seperti ini. Kalau tadi dengan ukuran sama, kita tes menghalangi jendela Meeting Teams, tidak terjadi apa-apa. Jadi memang benar dia hanya merekam Windows untuk Meeting Teams saja. Jadi kita bisa perbesar. Dan kita kembali ke OBS. Ya, kita lihat di sini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang ada adalah masalahnya paling kursor kita akan tergambar. Ya, kita perhatikan di sini. Jadi kalau kita melakukan aktivitas di atas dari jendela meeting ini, maka akan ada aktivitas kursor yang terlihat ya. Kita tes. Recording Teams full screen. Sekarang kita lihat hasilnya. Recording Teams full screen. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dengan menggunakan MS Teams kita bisa pakai fitur source menggunakan Windows sehingga kita bisa melakukan multitasking jika kita hanya memiliki satu monitor. Selesai sudah cara menggunakan OBS Studio untuk merekam layar laptop. Gampang kan?